Pernah nggak kalian bertanya-tanya, semakin banyak kita habiskan waktu begadang buat belajar, nilai ujian kita itu otomatis makin bagus? Atau jangan-jangan nilai kita malah sebaliknya? Mari kita bahas. Halo semuanya, saya Niko, dan di video kali ini saya akan coba menunjukkan ke kalian gimana caranya membuktikan hubungan statistika lewat data itu nggak cuma sekedar angka-angka atau perasaan saja. Namun angka itu berdasarkan perhitungan yang valid, apalagi menggunakan alat yang namanya analisis regresi dan korelasi sebagai alat perhitungan kita. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai analisis korelasi, pertama-tama kita ketahui dulu apa pengertian dari analisis korelasi itu. Analisis korelasi merupakan salah satu metode ilmu statistika yang banyak digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah. Nah, suatu korelasi ini bisa memiliki suatu standar nilai tingkat korelasinya masing-masing. Nilai ini merupakan ukuran deskriptif numerik dari korelasi yang tercipta yang disebut koefisien korelasi. Nah, lanjut. Nah, koefisien yang barusan disebutkan tadi itu maksudnya itu berupa informasi arah tren data dan sekaligus tingkat korelasinya itu diukur seberapa kuat tingkat korelasinya, apakah lemah, sedang atau kuat. Biasanya juga pada penggunaan analisis korelasi ini biasanya nama penemu formula ini biasanya disebutkan dalam analisis korelasi ini. Dia disebut sebagai Pearson product atau koefisien korelasi Pearson. Sekarang coba kita masuk ke contoh soalnya. Seorang dosen ingin memprediksi nilai ujian mahasiswa berdasarkan jumlah jam belajar per hari. Data yang terkumpul dari 5 sampel menunjukkan pola sebagai berikut. Mahasiswa pertama dengan 2 jam belajar menghasilkan nilai 60. Kemudian mahasiswa dengan 4 jam belajar menghasilkan nilai 70. Kemudian mahasiswa ketiga dengan 6 jam belajar menghasilkan nilai 80. Kemudian mahasiswa keempat dengan 8 jam belajar menghasilkan nilai 90. Dan mahasiswa kelima menghasilkan nilai 100 dari 10 jam belajar. Oke, sekarang kita coba lihat data yang ada di layar ini. Di sini kita punya data 5 mahasiswa. Nah, dari 5 orang mahasiswa ini, variabel X ini adalah durasi mereka belajar dalam sehari. Kemudian variabel Y ini adalah nilai ujian yang mereka dapatkan selama mereka belajar. Lalu secara kasat mata dari sini kita bisa lihat dari datanya, kalau jam belajarnya naik, nilainya juga cenderung naik dari gambarnya ya. Tapi sebelum kita cari hasil regresinya dari soal ini, yang pertama kita cari dulu bagian regresinya menggunakan rumus Pearson untuk mencari nilai R. Kemudian kita masukkan ke rumus R atau rumus Pearson ini. Jadi R sama dengan 5 dikali 2600 dikurangi dengan sigma X yaitu 30, lalu dikali dengan sigma Y yaitu 400, dibagi dengan N yaitu 5, dikalikan dengan sigma X kuadrat 220, dikurangi dengan sigma X kuadrat yaitu 30 dikuadratkan, yaitu kemudian dikali lagi dengan N dikali Y kuadrat yaitu 5 dikali dalam kurung 33.000, kemudian dikurangi dengan sigma Y kuadrat yaitu 400 dikuadratkan. Lalu kita hitung hasilnya menjadi 1000 per 2 akar 200 dikali 5000 yaitu 1000 dibagi 1000 itu jadi hasilnya 1. Kemudian kita cari B-nya dengan menggunakan rumus analisis regresi linear.
Nah, sebelum kita mencari regresi linear pakai rumus Y sama dengan A plus B, kita perlu mencari nilai koefisien dari A dan B terlebih dahulu. Yang pertama kita cari dengan rumus B sama dengan N dikali sigma X kali Y dikurangi dengan dalam kurung sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi dengan dalam kurung sigma X kuadrat. Jadi kita substitusikan aja nilai-nilainya yang ada tadi sebelumnya, menjadi B sama dengan 5 dikali 2600 dikurangi dengan 30 dikali 400 per 5 dikali 220 dikurangi dengan 30 kuadrat. Lalu dari hasil operasinya kita bakal dapat B sama dengan 13.000 dikurangi 12.000 per 1.100 dikurangi 900 yang menghasilkan 1000 per 200 atau hasilnya 5. Terus kita cari nilai koefisien dari A atau kita cari konstanta intercept dari A dengan menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X sama dengan N. Nah, dari rumus ini kita langsung substitusikan. A sama dengan 400 dikurangi 5 dikali dalam kurung 30 per 5 yang hasilnya itu 250 per 5 atau hasilnya 50. Nah, setelah mendapat nilai A dan B nya, kita lanjut dengan menggunakan rumus regresi. Langkah terakhirnya setelah kita dapat nilai dari koefisien A dan koefisien B nya, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus persamaan akhirnya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Ini adalah rumus dari mencari regresi. Nah, kita langsung substitusikan saja dari nilai-nilai yang sudah kita cari dari rumus sebelumnya. Kita tinggal masukin Y sama dengan 50 ditambah 5X. Dengan catatan variabel X di sini itu merupakan waktu yang dibutuhkan mahasiswanya untuk belajar, waktu belajarnya. Jadi X di sini fungsinya untuk hitung berapa jumlah nilai keseluruhan yang didapat mahasiswanya tergantung waktu belajarnya dalam hitungan jam. Jadi misalkan kalau 1 jam berarti jadi 55. Ini contohnya juga yang di slide ini, dapatnya 85 dari jam belajarnya kalau 7 jam. Jadi kalau mau cari nilainya itu sangat bergantung dari nilai input X-nya untuk dapat hasil nilai outputnya. Nah, yang pertama, kita cari terlebih dahulu seberapa kuat hubungan keduanya ini dengan menggunakan koefisien korelasi yang dinotasikan sebagai R. Nah, dengan menggunakan koefisien korelasi, setelah dihitung menggunakan rumus Pearson, kita mendapat nilai R sama dengan 0,98. Nah, nilai ini kan mendekati 1 ya, yang berarti hubungannya dengan jam belajar dengan nilai itu pasti sangat berpengaruh, sangat kuat. Jadi berarti ini mendukung ya. Jadi semakin rajin mahasiswa belajar, kemungkinan mereka memperoleh nilai besar itu makin tinggi. Lalu sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu analisis regresi. Jadi kesimpulan yang kita bisa dapat dari sini, yang pertama itu dari hasil hitung dari menggunakan rumus korelasi Pearson atau rumus Pearson, yang tadi dapatnya hasilnya 1. Berarti kalau hasilnya 1,
Ini ya tandanya ada hubungan positif dari waktu belajar dengan hasil ujian mahasiswanya. Jadi data-data yang tersampaikan itu akurat dan tidak nyimpang. Lalu yang kedua, dari penggunaan persamaan regresi ini, yang tadi Y sama dengan A ditambah BX, kita bisa buktikan berarti dalam kasus ini bahwa jam belajar mahasiswa itu pengaruhnya sangat signifikan lah untuk nilai yang dihasilkan. Jadi kalau misalkan 7 jam tadi nilainya 85, kalau bisa lebih lama lagi jadi bisa lebih banyak, lebih besar lagi nilainya, angkanya hasilnya lebih besar lagi. Jadi istilahnya di sini dalam kasus ini setiap jam yang bertambah itu nilainya juga lebih banyak yang didapat. Jadi dari analisis kasus ini kita bisa lihat berarti kalau mau dapat target nilai tertentu kita bisa prediksi dengan akurat melalui manajemen waktu belajar kita dalam kasus ini. Ya, jadi kira-kira begitu dulu teman-teman video kali ini. Mudah-mudahan materi analisis korelasi dengan regresi ini konsepnya kira-kira udah terbayang di pikiran kalian. Saya Miko pamit undur diri dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.